Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang kami lakukan pertama adalah kepala daerah. Waktu itu juga Sultan itu sudah kita minta untuk aktivasi akun Kortek dulu. Dan habis itu mereka kita minta mengajak masyarakat, terutama untuk kalau kayak pemerintah daerah. Masyarakat berbelanja tidak usah bolong-bolongan, barangnya tetap dibatasi, cukup 10 kilo beras, 2 kilo minyak goreng, 2 kilo bawang. Selamat pagi, dari kawasan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau terus mengenjot aktivasi akun Kortex bagi wajib pajak di wilayah kerjanya. Hingga 24 November 2025 sebanyak 5.989 wajib pajak telah berhasil mengaktifkan akun Kortex sebagai syarat utama untuk bisa melapor SPT tahunan. Tekan inflasi dan stabilitas harga barang, pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah dan subsidi 6 jenis bahan pokok. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, Rabu 26 November 2025. Kita ke berita yang pertama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau terus mengenjot aktivasi akun Kortex bagi wajib pajak di wilayah kerjanya. Hingga 24 November 2025, sebanyak 5.989 wajib pajak telah berhasil mengaktifkan akun Kortex sebagai syarat utama untuk bisa melapor SPT tahunan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Yang kami lakukan pertama adalah kepala daerah. Waktu itu juga Sultan itu sudah kita minta untuk aktivasi akun Kortek dulu. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau terus menggenjot aktivasi akun Kortex bagi wajib pajak di wilayah kerjanya. Hingga 24 November 2025, sebanyak 5.989 wajib pajak telah berhasil mengaktifkan akun Kortex mereka. Kepala KPP Pratama Bau-Bau, Amrih Basuki Purnomo menyebut pihaknya memantau kemajuan aktivasi ini setiap hari Senin. Wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau sendiri mencakup Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Utara, Buton Selatan, Muna Barat, hingga Wakatobi. Amri mengatakan langkah awal yang telah dilakukan pihaknya adalah meminta para kepala daerah termasuk Sultan Buton untuk lebih dulu mengaktifkan akun Kortex. Setelah itu, para pimpinan daerah diminta mengajak masyarakat luas. Yang kami lakukan pertama adalah kepala daerah. Waktu itu juga Sultan itu sudah kita minta untuk aktivasi akun Kortek dulu. Dan habis itu mereka kita minta mengajak masyarakat, terutama untuk kalau kayak pemerintah daerah, ASN yang ada di pemerintahan daerah itu kita minta aktivasi dulu. Karena mereka harus, ada surat edaran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara bahwa ASN wajib melakukan aktivasi Kortek karena untuk pelaporan SPT tahun depan. Amri mengatakan aktivasi akun Kortex ini menjadi syarat utama untuk pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan tahun depan. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi akan berlangsung pada periode Januari hingga 31 Maret. Sementara untuk badan usaha, batas pelaporan adalah 30 April. Meskipun sistem Kortex didesain lebih sederhana dan mudah, Amri mengakui adanya kendala teknis yang dihadapi wajib pajak saat mengaktifkan akunnya. Kendala utama adalah masalah data yang tidak diperbarui. Rata-rata ini kan email dan HP-nya orang-orang berganti-ganti. Ketika aplikasi ini diterapkan, kan ada kode otorisasi yang harus dikirim ke email atau ke SMS. Kalau mereka HP-nya udah berganti kan nggak bisa masuk. Akhirnya itu menjadi kendala juga. Ini akhirnya menjadi kerjaannya Bu Mirta sebagai kasih pelayan itu kemarin banyak melakukan pembaruan data wajib pajaknya. Amrih mengatakan untuk menggenjot aktivasi akun Kortex, pihaknya berencana memasang monitor di tempat-tempat strategis seperti bandara untuk menampilkan langkah-langkah aktivasi akun Kortex. Tujuannya agar masyarakat mudah mendapatkan informasi minimal saat menunggu pesawat. KPP Pratama Bau-Bau juga menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang proaktif datang ke kantor pajak jika mengalami kesulitan aktivasi secara mandiri. Akun Kortex yang sudah aktif akan menjadi kunci bagi wajib pajak
untuk bisa melapor SPT tahun depan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Puncak rangkaian hari ulang tahun PGRI ke-80 tingkat kota Bau-Bau digelar melalui Jalan Santai Keluarga Besar PGRI bersama Wali Kota Bau-Bau Haji Yusran Fahim, PJ Sekda Meizat Amril Tamim, jajaran Forkopimda serta para guru Selasa pagi. Wali Kota Yusran Fahim berharap PGRI terus meningkatkan kinerja dalam mendidik anak serta menjaga kekompakan, terutama dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Ia menegaskan peringatan hari ulang tahun PGRI harus menjadi momentum refleksi atas pengabdian para guru. Sementara Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bau-Bau Eko Prasetya menyebut Jalan Santai ini sebagai ajang mempererat kekeluargaan antar guru. Ia mengatakan dunia pendidikan masih menghadapi banyak tantangan termasuk literasi, koperasi, dan partisipasi sekolah. Eko berharap para guru mampu terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menargetkan tahun 2026 kesejahteraan guru dapat semakin baik untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan RRI Bau-Bau. Tekan inflasi dan stabilitas harga barang. Pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah dan subsidi 6 jenis bahan pokok. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Sebulan lagi menjelang perayaan Natal dan momen pergantian tahun 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Bau-Bau menggelar pasar murah bersubsidi sejak 24 November hingga 26 November. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Dinas Perdagangan dan dibuka setiap hari mulai pukul 9 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Bau-Bau memberikan subsidi untuk 6 jenis kebutuhan pokok yang paling banyak diburu masyarakat, yakni beras, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Tak tanggung-tanggung besaran subsidi pemerintah mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 untuk beras premium kemasan 10 kg. Setiap pembeli wajib menyertakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk mencegah adanya pembelian berulang. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan menjelaskan, pelaksanaan pasar murah ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan inflasi sekaligus menjaga stabilisasi harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menargetkan harga beras bisa kembali stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Mudah-mudahan dengan adanya pasar murah ini harga-harga di pasaran bisa terkendali, mungkin bisa berdampak kepada harga-harga yang ada. Nah, kalau ada yang masyarakat berbelanja tidak usah bolong-bolongan, barangnya tetap dibatasi, cukup 10 kilo beras, 2 kilo minyak goreng, 2 kilo bawang putih, kemudian 1 rak telur yang disiapkan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan menggandeng sejumlah distributor besar termasuk Bulog dan Lipo Bau-Bau. Ia berharap pasar murah bersubsidi ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga agar inflasi Kota Bau-Bau tetap stabil menjelang akhir tahun. Masyarakat juga diharapkan tidak berbelanja berlebihan karena pemerintah tetap menjamin ketersediaan barang tetap ada hingga akhir tahun. Untuk memastikan pemerataan, Dinas Perdagangan membatasi jumlah pembelian. Setiap warga hanya boleh membeli beras 1 karung kemasan 10 kilo, 1 rak telur ayam, minyak goreng kemasan 2 liter, serta masing-masing 1 kilogram gula pasir, bawang merah, dan bawang putih. Adapun daftar harga kebutuhan pokok setelah mendapat subsidi pemerintah, di antaranya beras premium Anoa menjadi Rp125.000 disubsidi Rp20.000, minyak goreng Bimoli 2 liter Rp28.000, gula pasir Rp14.000, telur ayam Rp43.000 per rak, dan bawang merah serta bawang putih Rp25.000 per kilogram. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi membuka kegiatan sosialisasi implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko OSS RBA.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem perizinan terbaru yang dinilai lebih efisien, terintegrasi dan mendukung kemudahan berusaha di Kota Bau-Bau. Laude Aswad dalam sambutannya menjelaskan Bau-Bau sebagai salah satu daerah strategis di kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi besar di sektor perdagangan, jasa, perikanan, dan pariwisata. Potensi tersebut katanya perlu didorong melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis resiko. Ia menuturkan bahwa melalui sistem OSS RBA versi terbaru, pelaku usaha akan lebih mudah memperoleh izin sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya, baik kategori mikro, kecil, menengah maupun besar. Implementasi sistem ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja yang meningkatkan kontribusi investasi di Bau-Bau. Menurutnya dengan sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami perubahan substansi, alur bisnis, proses OSS, serta mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Laude Aswad juga mengajak seluruh pelaku usaha aktif berdiskusi dan memberikan masukan agar penerapan regulasi dapat berjalan efektif di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kota Bau-Bau siap mendukung penuh kebijakan tersebut, termasuk melalui peningkatan kapasitas aparatur perizinan dan pelayanan berbasis elektronik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia nyata. Sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau terus mengenjot aktivasi akun Kortex bagi wajib pajak di wilayah kerjanya. Hingga 24 November 2025, sebanyak 5.989 wajib pajak telah berhasil mengaktifkan akun Kortex sebagai syarat utama untuk bisa melapor SPT tahunan. Tekan inflasi dan stabilitas harga barang, pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah dan subsidi 6 jenis bahan pokok. Demikian Warta Kapten pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kapten pagi ini. Dapatkan informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Rina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.